Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Marifatul Quran. Saya Faridesa Sumirat dari kelas C7 Manajemen NPM 101211219. Di sini saya mengerjakan tugas untuk memenuhi evaluasi tengah semester 5. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran bukan hanya ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemujizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Kemujizatan lain dapat dilihat dari kesempurnaan bahasa dan kandungannya. Keberadaan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu pertama, 1 hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, 2. Naskah-naskah yang ditulis oleh Nabi, dan yang ketiga yaitu naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Mengenal Al-Quran sama dengan mengenal siapa penyampainya dan siapa penciptanya. Bagaimana memaknai hidup sesuai dengan keinginan Tuhannya, dan dengan Al-Quran manusia memiliki buku petunjuk yang bisa menuntunnya ke dalam kebahagiaan yang kekal. Yang selanjutnya yaitu Asma'ul Quran. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. 2. Al-Huda disebut Al-Huda karena mengarahkan pada jalan lurus. 3. Al-Furqan disebut Al-Furqan karena menjadi pembeda hak dan batil. Yang keempat, Ar-Rahmah disebut Ar-Rahmah karena dikaruniai bagi orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuknya. 5. An-Nur disebut An-Nur karena sebagai cahaya terang yang memberi petunjuk. 6. Ar-Ruh disebut Ar-Ruh karena di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. 7. Asy-Syifa disebut Asy-Syifa karena terdapat obat segala penyakit. Yang ke-8. Al-Haq disebut Al-Haq karena mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali. 9. Al-Bayan disebut Al-Bayan karena memberikan kejelasan petunjuk kesesatan. 10. Al-Mau'izah disebut Al-Mau'izah karena mengandung pelajaran memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir, Az-Zikri disebut Al-Zikri karena memberikan peringatan tentang permasalahan. Yang selanjutnya yaitu makna Al-Quran. Yang pertama, Kitabun Naba'i wal Akbar, kitab berisi berita dan kabar. Yang kedua, Kitabul Hukmin Wasyariah, kitab hukum dan syariah. 3. Kitabul Jihad, kitab jihad. 4. Kitab Tarbiyah, yaitu kitab pendidikan. Dan yang kelima, Minhajul Hayah, pedoman hidup. Pembahasan yang ketiga yaitu Akhtarun Nisyanil Quran, bahaya-bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama, Dalalun Mubin, kesesatan yang nyata. Kedua, Dayikun Harajun, sempit dada. Dan yang ketiga, Ma'isyatun Dakun, kehidupan serba sulit. Yang keempat, ada Umyul Basyiroh, yaitu butanya mata hati. 5. Kaswatul Qalbi, kerasnya hati. 6. Dulmun Wazuhlun, kegelapan dan kehinaan. 7. Syushbatul Syaitan, menjadi sahabatnya syaitan. 8. An-Nisyan, lupa diri. 9. Al-Fusuku, munculnya kefasikan-kefasikan. Dan yang terakhir 10. An-Nifaq, yaitu kemunafikan. Semua kondisi di atas adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi manusia, karena jika mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mengalami asyaqawah, kesengsaraan, baik dalam perkara ad-dunyawiyah atau dunia, maupun perkara al-ukhrawiyah atau akhirat.
Sekian video mengenai Ma'rifatul Quran dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.